itu juga tolong ya untuk para vendor dekor ya. Kalau misalkan buat dekor itu kasih space yang lebar buat fotografernya. Ya. Jangan langsung dinding dong. Saya jadi manjat-manjat itu. Kemana aja Kak GG? Ya kemana-mana. Itu sibuk banget Minggu sekarang. kemarin kita gagal ya sama dia ya, podcast ya. Gagal apa? Nggak gagal ya, karena dia lagi di luar kota. Oh iya. Iya kan, belum di sini. Sibukan apa, brother? Sibukan ya gini-gini aja nih. Gini-gini aja. masih jadi apa ya? Masih suka itu fotoin istri orang. Masih. Iya, Bor. Bener. Kerjaan dia tuh fotoin istri orang. Lagi liburan sama suaminya kan gue fotoin sama aja. Iya. Tapi ada suaminya kan. Ada. Dia kan fotografer wedding juga. Iya. Fotografer wedding kan istri orang yang difotoin. Iya. Iya juga sih ya. Iya juga. Kita kan nggak Lu- bilang. Lu nggak pilih-pilih yang belum ada suaminya gitu. Enggak. Biar jadi istri kedua gitu. Dan fun fact-nya, dia juga nyimpenin foto istri orang. Ya Tapi nggak benar. lama kan. Sampai gue cetak. Sampai lu cetak ya, Sampai lu gue cetak ya. cetak. Tapi nggak lu pelet kan? Enggak. Ngamuk istrinya, Bor. Gitu. Iya. Coba sih pilih satu aja. Buat Kang Alip. Boleh. Boleh pajang pintunya. Gimana Biar dunia fotografi, Bro? Ya gitulah. Kalau misalkan jadi fotografer itu HP itu isinya bukan foto-foto kita. Apa tuh? Foto orang. Foto-foto orang tuh. Cuma Memang fotografer tuh nggak pernah selamat. kenapa tuh? Iya nggak pernah ada fotonya. Iya. Oh, Iya kan dia motoin orang terus ya? Motoin orang terus. Jarang ada yang motoin candid dia gitu. Padahal kan pengen ya fotografer tuh Iya. ketika moto Ada yang pas moto bayang aja. lagi asik gitu kan. ada lagi moto. unik gitu Lagi kayaknya ada kan. fotografer yang Karena fotoin kalau juga. dia gue lihat kalau dia lagi foto atau lagi ngambil video tuh emang gayanya aneh-aneh Iya. dia. Kadang sambil nangkring di atas tenda gitu kan. Iya. Gitu. Cuma Yang memang sambil tiduran tiarap gitu. Cuma Keren, memang keren, mungkin keren. kalau gue pikir salah dia juga. Kenapa tuh? Kenapa nggak dia nyawa fotografer juga gitu? Gitu ya. Dia lagi ada job fotografer nih, foto. Sewa juga. Harusnya dia nyawa fotografer juga. Enggak, dia mah dikuasai sendiri semua bayarannya. Bukan gitu. Karena cuannya kecil, Karena jadi cuannya nggak mampu nyewa yang lain. Jadi dunia fotografer itu cuannya kecil, Bro. Sebenarnya besar. Terus lu bilang tadi kecil. Karena kebetulan. Kebagi-bagi ini kebetulan nih. Nggak, karena gue mau nanya kalau cuannya kecil dari mana lu bisa beli gear, bisa beli macam-macam tuh kan? Pakai pay letter kan? Ya terima kasih peleter. Tuh kan. Hati-hati borong itu konten kita aja kayak itu nggak apa ya. Yang penting bukan judul ya. Iya bukan judul. Kan gua rajin bayar, nggak pernah ini. Saya Tony, dananya masih bersih kok. Oh enggak. Enggak. Sekarang peleter saya udah 50 juta ya. Bagi dong. Keseringan ngambil. Job gimana, Bro? Job masih rame orang nikahan. Apa selain Alhamdulillah. nikahan apa? Ceraian nggak ada ya? Nggak ada kalau foto cerai. Nggak ada ya? Foto nikahan, foto Nikahan, prewed, terus family gathering, kayak gitu. Kalau jadian pacaran gitu nggak ada? Minta fotoin dong Kak gitu. Ada. Tapi kebanyakan itu orang-orang yang nggak modal plan prewed, cuman alasannya bisa foto couple nggak sih? Waduh. Nah, soalnya kan Berapa beda tuh, nih. Bro? Berapa tuh, Bro? Foto couple sama foto prewedding itu beda. Itu yang berapa? Yang 50.000 sampai 100.000 tuh? Mereka minta udah gua kasih nih dengan harga yang murah nih foto couple. Misalkan gua kasih 700.000. Kak, nggak bisa 2,5 Kak? Oh, Ya gitu. Allah 2,5 Gitu nih. ya. Jadi Iya. jadi dengar-dengar juga emang dunia fotografi kayak gitu ya. Emang Sering ditawar-tawar deh. Gambaran mereka kalau foto couple tuh candid itu maksudnya. Jadi biar lu juga gearnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi pikiran mereka bisa murah gitu. Atau gimana sih? Menurut gue itu akal-akalan mereka aja sih. Akal-akalan. Iya, kalau misalkan prewedding kan kita benar-benar konsepin. Ya. Kalau misalkan couple itu mereka udah konsepin dia pengennya apa, dia pakai baju yang sama, Jadi lu tinggal ngikutin gitu gua maksudnya. tinggal ikutin. Tapi menurut gua, ya itu emang akal-akalan mereka aja. Pengen prewedding tapi dengan budget yang lebih murah gitu. Ada harga khusus nggak kalau dia mau prewedding? Bisa, ada izin belum sama istrinya? Udah dong. Udah disuruh malah. Oh, sama yang mana ini? Gua mau nanya nih. Brand lo kan GG Visual Fotografi. Ya, Apa itu? GG itu artinya apa? GG, GG itu nggak gemesin, nggak gak gaul. itu nggak gratis Nggak gitu gratis, atau bener. apa tuh? GG itu sebenarnya panggilan dari aku kecil. Mm-mm.
Kan nama gitu. asli aku tuh Girang Gumelar. Jadi kalau tante-tante aku di sana Oh gitu. seneng banget tuh. Gege. Ponakan kayak aku. Oke. Jadi tante Girang tuh. Namanya Gilang. Girang Gumelar disingkat. Jadi GG. Itu dari kecil. Mungkin karena setiap perkenalan di depan kelas itu Gilang apa Girang gitu. Jadi Udah GG aja. GG aja yang simpel gitu. Tapi kalau GG itu gue inget anime Jepang, Bang. Apa? GG Hakusho. Kitaro. Jadi Kitaro tuh anime agak lama ya. Tapi kemarin sempat ada film the movie barunya. Dia tuh dukun Jepang. Namanya Kitaro. Tapi panggilannya GG Hakusho. Lu pasti nggak tahu kan? Iya, lu kan tua. Lu kan tua. Udah nggak usah kita terusin dulu. Soalnya gue juga pencinta anime. Wibu juga. Cuma karena tadi lu bilang anime lama, ya emang cocok dengan diri lu, Bor. Ya, lu lama. Lu lama, Bor. Bukan tua kan? Gitu. Iya. Tapi ngomongin anime Demon Slayer. Nah, gimana tuh? Demon Slayer lagi gila-gilanya sih ini. Emang tahun ini tuh lagi banyak anime bagus ya, kayak bener. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ya, lagi keluar. Terus udah dia tinggal dia nggak paham. Itu profil roastingnya apa itu? Testing notes-nya apa itu? Itu Ada nggak? hintnya floral. Oh gitu. Hintnya floral. Agak Banyak anime yang muncul season barunya keren-keren banget. bini gua. Jadi kemarin tuh ceritanya kan dia tuh nggak suka anime. Animasi tuh nggak suka. Mau animasi 3D kayak 2D segala macam. Takut nggak lo kepincot kali sama anime Jepang yang cantik-cantik gitu. mungkin kali ya. Takut beli bantal yang ada gambarnya. Cuma kemarin tuh, gua kan kemarin Infinity Castle ya. Demon Slayer. Ya udah, nonton lah gua kan. Apa namanya? Gua nonton aja suka kata dia. Oh gitu. Heeh. Jadi sekarang kerjaannya kalau lo pulang ke rumah nih, bukain pintu lagi nonton anime nih. Kan biasanya nontonnya drakor, dracin. Iya. Biasa video lo nonton anime. Anime dia. Jadi habis nonton itu, dia minta apa coba? Tolong apa downloadin ini dong, serialnya dong. Iya, jadi sampai season 4 gua downloadin dulu. Demon Slayer. Tapi enak ya, Kalau udah kayak di downloadin film bisa ditinggal kan. Akhirnya kabur main di luar kan. Tapi asik sih, asik beli gitu. Jadi gua bang, Kenapa? setiap nonton ini, enggak. Kira dia maunya nontonnya cuma di bioskop. Kalau gua ngajak nonton di rumah itu Emang kayak ada anime masuk bioskop? Oh, Ada ya? Itu Demon Slayer lah, bioskop. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Itu jadi film terlalu Jepang gitu. Black Clover ya, Iya, masuk Black Clover. bioskop. Gua pernah nontonnya itu beranak di tepi kuburan. Gitu. Sama iya ada gua Itu bukan anime itu film horor gua kalau di ke bioskop itu kan. Jaki Jima bukan pemeran. Gitu. Ketika pocong bertasbih gitu, Bor. Kan yang gokil-gokilnya Jaki Jima pasti. Iya. Jadul banget. Terus lu udah berapa lama di dunia FG? Fotografer. Mau yang sebenarnya apa yang bohong ya? Ya, aslinya lu udah berapa lama? Ya gua tahu lah latar belakang lu dari kecil juga udah sering motoin orang kan. Kau tahu? Iya, tahu. Tahu lah, makanya aslinya sebenarnya Jangan-jangan pas diorok di ini perutnya Nah. udah pegang kamera jangan-jangan. Jadi sebenarnya pas masih SD itu kebetulan ibu perias. Oh. MUA lah zaman sekarang nyebutnya. Kalau dulu kan MUA. rias, Iya, ya rias. kan? Tukang Kata rias. ya. Orang Rilis rias gitu kan. Salon gitu. Nah, biasa kan kalau misalkan vendor rias pasti gandengan sama fotografer atau dekor gitu. Kebetulan ibu aku punya gandengan vendor dari fotografer. Nah, itu namanya Bang Sam, orang Padang. gitu. Yang dia punya Nah, percetakan. ini lama-lama jadi keluarga besar Gubu Minang Iya. ya. Nah, Orang Padang. akhirnya karena emang setiap make up itu subuh segala macam aku ikut, karena ngeliat si Bang Sam ini keren banget, si fotografer zaman dulu keren-keren Gitu. menurut gua lebih Kalau rajin sekarang? daripada fotografer sekarang. Iya. Kalau fotografer zaman dulu itu baju rapih, pakai gesper, Oh iya benar. Iya nggak sih? Klasik vintage. yang apa namanya video liputan pun dia pakai headphone gitu iya. kan. Kalau zaman Terus sekarang kayak nggak kemana-mana suka kamera bawa dipakai yang gede, tele kan. Ah. Zaman sekarang kecil-kecil semuanya. Ngeliat kayak anjir keren banget. Bang, aku minta ajarin bang. Kok masih kecil ikut-ikut aja. Akhirnya ikut-ikut aja tiap dia ada ngejob ke sekolah, kemana, wedding, ikut. Masih pakai ini tuh. Gear pertama lo apa? Gear pertama dulu itu pas SMP. SMP itu Kodak ya. Oh iya, Iya, masih Kodak. film kan, masih film. Gue masih ada tuh. Masih film kan. Itu yang dicetak kebakar Iya, gitu. iya.
karena emang nggak ngerti kan. Nah, Jadi udah mulai dari SMP juga udah mulai foto-foto tuh, Udah. nyetak. dari Foto. SD, SMP, SMA lebih zaman-zamannya alay yang foto pakai tutup kamera. Ngerasain nggak sih? Ngerasain. Ngerasain. Nah itu terus foto-fotoin cewek. Sebenarnya emang suka foto karena dari foto kita bisa dapet cewek. Oh gitu. Gitu. Bini lu sekarang mungkin dari Korban. Enggak. Korban. Bener. Ini enggak korban. Gua Korban. pikir Karena lu deketin bini udah lu berhenti gitu waktu kan. itu. Mbak cantik deh kalau di fotonya kayak Iya. gini. Mau nggak jadi istri? Kan sekarang banyak konten-konten kayak gitu kan di YouTube, di apa TikTok gitu ya. Nanti gua kirim. Nah, Candid terus dikasih hasil fotonya gitu. Berhenti itu begitu udah semester berapa kuliah, udah nggak pernah moto-moto lagi karena dulu nggak kepikiran kalau misalkan foto wedding, karena dulu tahu foto wedding itu harganya di bawah 100.000. Per roll itu cuma sekitar 75.000 zaman dulu ya, aku masih kecil. Jadi aku mikirnya ya paling berapa sih gitu. Kalau sekarang tarif foto wedding berapa? Kalau dihitung rollan, walaupun nggak ada rollan ya, ini rata-rata untuk sekarang paket, tapi kalau rollan yang paling rendah mungkin di angka 500.000 satu roll, walaupun nggak ada istilah rollan lagi sebenarnya. Gitu. Jadi kita ngitung cetaknya, yang kita cetak 40 foto berarti satu roll. Oke. Gitu. Nah, dengar-dengar persaingan di dunia FG lagi seru-serunya nih, Gen. Apakah itu? Job, persaingan job kah atau Persaingan banyak gear. kehilangan job kah? Kayaknya kalau persaingan gear enggak deh. Kalau Persaingan perang harga kah atau apa nih? kalau perang harga itu dari yang aku alami nih, kayaknya setiap ini bakal ada terus namanya perang harga itu. Tergantung kitanya aja mau memerangi atau Jadi biarkan saja. konsumen tuh masih tetap lah ya cari yang murah meriah gitu kan. Dan ada beberapa konsumen yang menurut aku dia bagus atau pinter lah. Jadi kalau misalkan konsumen kita kasih harga, kita kasih proses kita, dia nggak nawar dan oke, itu nggak pernah cerewet. Tapi ketika kita ngasih harga di nego dan akhirnya deal sama harga kita, cerewet Deh, banget. nanti di hari H pasti seru. Cerewet banget dia. Kayaknya Karena ekspektasi mungkin karena memang budget mereka yang kurang, akhirnya memaksakan dengan harga yang harga persis kita. Akhirnya dia mau nggak mau kayak maksain momennya tuh harus bagus semua gitu loh. Sementara kan kalau kita kan tergantung venue, namanya foto kan Kadang kalian juga kolaborasi ya, kolaborasi Ya. sama kolaborasi sama vendor, Nah, WO-nya Ya. gitu kan. Fun fact-nya Mas Tony ini juga sering jadi MC dia kalau di acara wedding gitu. masih sampai sekarang mas. oke, masih. Masih Serius? ya. Oh, iya dong. Oh, kita nggak ketemu Masih. sih. Terakhir dia jadi MC di nikahan apa waktu itu beruang sama gajah. Beras sama gajah. Gitu ya? Enggak dong. Kelinci sama rubah. Jadi kesibukan harian cuma fotografer aja. Terus kalau bulan puasa sepi job ngapain? Biasanya kalau sepi job ngurus anak ya. Anak udah berapa sekarang? Alhamdulillah anak sekarang 2. 2. Dari istri pertama. Dari istri Dua, satu-satunya. Dari istri satu-satunya. Dua anak pertama semua. Anak satu dua dong. Ini langsung ambigu nih. Oke. Atau agak ngeblank dikit tuh kepala. Mancing soalnya Tapi gimana? dengar-dengar dari teman-teman FG, lu katanya lagi mau ngerintis usaha baru, Ge? Lagi mau masuk ke dunia yang lebih rumit dan lebih ngeselin sebenarnya. Dan lebih mengurus otak. Iya. Sampai sekarang pun kalau di jalan kayak Apa tuh, Ge? banyak pengeluaran. Ternyata nggak semudah yang gua pikir gitu kan. Ya katanya lu udah sempet jualan di daerah mana? Sidomulyo ya? Ya. Kalau di alun-alun di lapangan. Apa tuh? Jual apa? Itu kopi. Kamera. Oh, kopi. Jualan dong, kopi juga. Kopi dong. Ngapain sih lu masuk dunia kopi kayak Iya, yang nggak nyambung ini sebenarnya. aja gitu kan? Tapi ada Foto kopi ya. tapi ada fun fact-nya juga itu. Apa tuh? Pertama kali gua mulai belajar foto, itu bukan foto wedding. Foto yang, produk. yang maksudnya duitin ya. Iya, iya. Nah, itu foto produk. Foto produk. Dan itu dari kafe ke kafe. Oh gitu. Oke. Nah, Di Karang, Bandar Lampung. di Bandar Lampung.
gitu. Oh, semua Jadi itu produk ya. iya, jadi tiap kafe itu kan kita cobain tuh rasanya beda-beda kan. Gitu. Akhirnya kayak penasaran gitu. Kalau buat sendiri gimana sih rasanya? Dan beda juga kan? Beda juga. Walaupun kita pengen niru ini tetap beda gitu. Udah berapa lama jualan kopi? Kopi mulai itu bulan Agustus sampai dengan sekarang masih baru Agustus kemarin 2025. Pas 17-an ya? banget. Pas 17-an. Acara bagi-bagi kopi gratis. Gratis Gitu ya. gitu. Kan karena di ini dia di apa namanya? Lapangan depan lapangan. Masjid Agung Masjid Agung ya? Masjid Agung Sidomulyo ya? Apa? Bukan Masjid Agung. Samping GSG. GSG. Sidomulyo. Oh, di itu. Gua kan kalau Pusat lewat Sidomulyo masuk ke yang mana? Kampung Bali. pokoknya kampungnya Mas Wahid. Gue lupa di kampung mana dia. Gitu. Boleh deh kita kapan-kapan diajak ke sana ya. Pasti. Kopi di sana ya. Karena kan ini lagi apa namanya? Pengen buat kafe rencana. Widih. Insya Allah. Sebenarnya pengen ngejar sebelum bulan puasa. Waalaikumsalam. Ini dia yang ditunggu-tunggu baru datang. Komika kita dari Stand Up Indo Lampung. Gabung. Sini. Langsung pakai mic. Langsung konten. Malu banget. Padahal mah gacor. Tapi lu biasanya kalau Moto itu pernah nggak sih gabung dengan tim lain? Iya, tim lain gimana tuh? Maksudnya Moto tuh dari lu sama lu jadi kru lu sendiri atau lu jadi ada kru juga gitu? Cabutan, Iya, tetap. pernah juga. Kalau misalkan kita lagi sepi job, ya gue nggak munafik juga walaupun punya vendor sendiri. Tapi kan kebutuhan di belakang harus terpenuhi. Jadi kan megangin lighting. Iya, jadi kalau misalkan ada, bang bisa nggak bantu gini? Ya tetap bantuin. Apa? Tetap disuruh Moto atau tadi megangin lighting, megangin Kebanyakan gaun. sih moto ya. Tetap Moto ya. Jarang sih megang lighting gitu. Karena mungkin mereka percayanya ya emang aku moto. Gitu ya. Kayaknya kalau ketemu lu tuh udah kamera banget lah ya. Kamera face. Kamera face. Karena visualnya kali ya. Iya. Dulu itu di Lampung tuh nggak ada yang namanya visual. Vendor yang Maksudnya apa sih visual itu? Gua beneran nggak tahu. Maksudnya apa? Kan GG visual fotografi. Emang ada foto yang nggak ada visualnya, nggak ada ininya fotonya? enggak untuk nama vendornya. Oh, vendor yang ada. Di Lampung ini dulu nggak ada yang namanya kayak apa visual nggak ada. Sekarang ya Banyak. Allah banyak kan pada follow juga jadi visual mana. Kalau gitu. jujur kalau aku kenapa aku namain visual karena dulu aku belajar dari kampus visual. Ada kampus ya? Itu kelas online sebenarnya. Oh, kelas online. Kita belajar sharing materi fotografi segala macam dari situ. Visual Jadi, tuh berarti kayak seni di dunia fotografi gitu ya? ya, jadi Angle atau apa? ya benar, angle, terus komposisi segala macam itu kita pelajari. Di mana momen yang harus nggak bocor nih backgroundnya gitu ya? Itu Betul, masuk betul, visual. betul. Kayak misalkan kayak gini deh. Kita foto di outdoor. Aku cewek. Oh, cewek aslinya Ge? Enggak, Iya. misalkan aku si cewek yang difoto nih. Oh gitu. Karena gue ngelihat foto lu yang waktu itu video tuh, gue tuh agak curiga. Lu tuh aslinya Pernah jadi laki. begini? Pernah pakai begini enggak? Ada lah rahasia lah. Nanti gue kirim Bor. Gue masih punya Bor. Tapi sebenarnya emang aku tuh punya kembaran ya. Cantik. Ya kalau menurut aku sih lumayan lah. Cewek kembaran lu. Iya. Benernya kandung. Kandung. Oh. Sedarah malah. Oh seriusan? Iya. Lu punya kembar? Saudara cewek berarti dia? Iya deh. Nggak seriusan sih? Hoax buka hoax. Enggak ini gua betul. Oh iya. Filter cewek. Cocok sih Ge. Gitu. Iya. Gitu, Baru juga gua kenalin kan. Cocok sih Ge. Cocok ya. Nih, fotografi itu kan dunia kreatif ya. Ya. Kalau gua di dalam dunia kreatif gua nih, Bahkan sosial media. sering banget itu mood swing. Wah, penat itu penatnya tuh Kayak cepet lo banget nih. lagi MC tuh, kayak lagi MC tuh lu pernah mood swing. Oh gitu. Iya. Sepersekian detik itu gua sempet down, Iya. Pernah tuh. Dan males dan banget males rasanya. gitu kayaknya. Terus solusinya apa? Nah ini gue mau nanya sama Gege dulu nih. Lu kalau ketemu begitu, momen begitu itu ngapain lu biasanya? Sebenarnya banyak momen ya. Kalau misalkan waktu pas sesi foto nih, kalau kita bahas tentang wedding, banyak momen-momen yang emang
bukan momen ini ya, bukan momen yang seharusnya. Iya, iya. Tapi karena si panitia ini, biasanya panitia di keluarga tuh Iya. bukan WO ya, kalau Heboh, WO ya. oke lah, kayak ngatur-ngatur segala macam itu tuh bener-bener Oh iya, ganggu gitu ya, mood ribet banget ya. itu. Iya. Sebenarnya kan Lagi moto, ada keluarga moto ke depan, cepet. pakai ya helm, benar. ini kan. Atau kita lagi sesi foto beauty, tiba-tiba sini mana, ngapain sini foto di luar gini-gini. Nah, padahal kan itu permintaan si kliennya, kayak Kak aku pengen foto di luar, di outdoor. Gitu. Karena emang terkenalnya kalau di GG Visual itu foto outdoornya, lebih ke foto outdoornya. Oke. Kalau jam kontrak tuh suka ngaret gak Bro? Karena kalau dia nih cerita nih, dia suka gitu. Gue tuh kadang di booking katanya apa untuk jadi MC dari jam berapa? 10 gitu ya, dari acara seremoni. Pagi sampai Terus jam 2 harusnya gitu. sampai jam 2 gitu. Dia soalnya Tiba-tiba sampai lanjut jam sampai 4. jam 4. Buset. Nah kayak gitu kan? Itu betah apa gimana sebetulnya? Nah, itu dia. Gue suka nanya, transparannya ditambah gak Bor? Kata gue, transparannya ditambah gak? Nah kalau di fotografi gimana? Kalau untuk di vendor aku sendiri, emang aku jelasin tuh di press release kayak lewat 1 jam. Oh ada kena charge. charge. Ada additional charge ya? Ya, tapi kebanyakan Ikhlas? kayak misalkan harusnya aku selesai di jam 4, tapi tetap aja setengah 5 atau jam 5. Oh gitu. Karena kayak Ya, service after sales lah iya ya. benar. Ya kadang kan juga kepuasan ya. Maksudnya, mungkin kalau dari dunia foto kan kadang-kadang mau kita batasi jam 4 tapi momennya nggak dapet, belum dapet Ya. gitu kan. Jadi bakal nambah. Bukan momennya sih yang belum dapat, kayak aku termasuk orang yang lumayan dekat sama para klien Oh, lah iya, gitu. Jadi si keluarga ini kayak ayo bang lagi bang gitu. Jadi kayak pas Iya, baru iya. mau masukin kayak bang sekali lagi bang, please bang, Ayolah, please. gitu ya. Udah. Gas, Baru gitu. masukin bang sekali lagi tolong bang, please bang. Bang. Yang nggak dapat charge sih, dapat bang makasih banyak ya maaf yang ngerepotin gitu. Tapi minimal followers nambah lah. Nambah terus. Gue juga sering begitu. Ya kadang makanya kadang bukan apa-apa ya. Maksudnya kalau kita mau kaku banget sampai jam 2 selesai gitu. Ya enak juga sih kadang-kadang ya. Cuma kan memang kalau udah kelamaan banget gue biasanya memang sudah membatasi. Iya. Misalnya harusnya jam 2 selesai, jam setengah 4 belum kelar nih. Iya. Ya gue batasin aja udah. Terus Kan biasanya kalau nggak ada tuh kalau ada momen yang belum dapat kan, kalau MC kayak misalkan belum flash mob atau segala macam ya kan. terus Nggak menurut mau. lo nih, apa yang paling menarik dari dunia FG, dari profesi lo saat ini? Ketika momen foto private kah atau foto model? Karena gue juga sering lihat lo, woi lagi hunting nih, hunting model nih gitu kan gitu. Kadang gue kok nggak pernah lihat yang misalkan lo motoin apa kayak tuh tulisan dilarang parkir gitu kan. Iya, Nah, itu foto kan street lebih gitu ya. lebih keren tuh. Atau mungkin ada tantangannya. Kenapa? Apa yang paling menarik? Foto private, foto model. Foto wedding ya. Kalau aku lebih suka foto wedding sebenarnya. Daripada foto model ya, model Iya. atau produk. Wedding. Iya, Tetap wedding. wedding karena lebih enak bonding sama kliennya. Oh gitu. Iya. Opportunity-nya juga ke depannya. Untuk ke depannya 2026, 2027 Ya dunia foto kayaknya semakin bagus sih. Dan kenapa aku juga buka bisnis yang baru di F&B. di F&B bukan di dunia foto, kayak kemarin banyak tuh. Kenapa nggak studio aja sih bang? Kenapa nggak studio aja? Karena aku udah pernah buka studio untuk di daerah situ emang nggak masuk, bangkrut bang akhirnya. Kenapa di F&B juga? Karena umur. Emang umur berapa sekarang? 45? Iya 3, Masih muda. masih muda tapi pinggang udah kerasa ya. Kan karena tadi gue bilang, dia tuh suka kalau foto tuh nangkring gitu. Iya. Depan Di atas pohon. Iya, kan kadang di balik pohon gitu, kadang di atas tenda, kadang sambil tiarap, dia di kolong kursi. Itu pernah gue ngeliat kontennya di kolong kursi. Itu juga tolong ya untuk para vendor dekor ya. Kalau misalkan buat dekor itu kasih space yang lebar buat Fotografer fotografernya. ya. Jangan langsung dinding dong. Saya jadi manjat-manjat itu. Karena kasih juga ada tiang tengah gitu. Nah, itu. Gitu. Gue suka ngeliatin kan gitu kontennya nih. Seru juga gitu, seru tapi ya kadang perjuangan seorang fotografer gitu ya. Nah, itu tuh. Sebenarnya konten aku tuh banyak. Soal lucu-lucu atau seru-seruan kayak gitu banyak. Cuman aku tuh males. Bagaimana Mas Tony? Iya. Sebagai Sosial- master of social media. Ya. Gimana caranya biar nggak males? Aku ngupload foto aku sendiri aja males. Tapi seringnya gini ya, Bor. Gue juga itu juga kejadian sama gue ya. Kadang gue juga udah bikin konten sendiri buat gue ya. Tapi pas ketika ngedit apa segala macam itu males. Gua kalau gue pikir ya ini kalau gue pikir pertama mungkin karena memang nggak ada dorongannya.
Contoh, Iya. kalau misalnya gue secapek-capeknya gue tetap ngerjain kontennya klien. Kenapa? Ah. Karena kan gue dibayar. Ya. Ya. Itu dorongannya. Ya. Sementara buat gue sendiri, ketika gue udah meskipun ini ya dorongannya personal branding gitu misalnya. Iya. Oh gue punya konten untuk apa, konten pas ketika gue MC gitu ya, atau mungkin pas ketika gue ngasih pelatihan segala macam. Karena ngerasa nggak ada dorongannya, Udahlah nanti aja lah. which is gue nggak Iya. dibayar, Ya, nanti aja lah. nanti aja lah. Capek lah. Maksudnya. Aduh lah. Belum ada waktu. Belum ada gitu. waktu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Karena kita orang tuh punya konten video ngobrol 6 bulan yang lalu sampai detik ini kan sampai detik ini belum diposting. Karena nggak keluar AdSense itu. Termasuk belum diedit. Gue yakin juga belum diedit atau mungkin jangan-jangan Pelerinan. modelnya bakal ada. Padahal bikinnya udah 6 bulan yang lalu lah gitu. Enggak, tapi Lama ya. Mana gue lupa. Ada yang di SS. Yang di SS padahal modelnya sip. Ya itu gue belum ada dorongan. Iya. Padahal udah ngobrol gitu. Asal ada transfer lu modelnya. cepet. DP deh. Balik gue jadi mau dia minta terakhir. Iya juga ya. Oh iya itu sih. Apa? Gak ada dorongannya. Ada dorongannya. Jadi Dunia perkontenan gitu. iya capek bos. Sampai kadang ngiri kayak kok bisa rajin kayak gitu sih ngupload segala macem. Sementara kita waduh, Iya. udah Padahal sudah ada males bahannya. banget, udah ada bahannya. Karena suka kalau malam kan gabut sering scrolling apa galeri kan kayak wah atau nggak diedit gitu mah mau ngedit males gitu, kayaknya emang harus kekurangan gua kalau misalkan disuruh konten mungkin kayaknya emang harus punya editor sendiri deh. Iya, tapi gini, apa? Punya editor Kalau yang gue lakuin ya untuk gue sendiri, gue meskipun memang sesekali juga jarang bikin konten pribadi, tapi kan tetap itu juga gue lakuin. Ya nggak kaitan dalam sebulan berapa kali itu. Cuma emang kalau yang gue rasain ternyata gini Bor, untuk supaya biar kita bisa tetap posting juga dan apa ngebuka barrier kemalasan itu ya, Ah, bikin konten plan. Bikin Konten konten plan. plan. Jadi harus ada struktur Rencana. kontennya. Mau bikin Hari apa? hari di mana kita harus konten untuk diri kita sendiri ya. Gitu. Nggak kata mungkin sebulan 2 kali atau seminggu berapa kali. Harus ada yang tertulis. Gitu. Nulis aja jadwalnya. Ini jam segini hari ini segala macam, ini konten kita, konten apa gitu. Itu sih Sekaligus bikin invoice buat diri lu sendiri. kalau invoice buat diri gue sendiri. Invoice buat diri lu sendiri. Iya, Jadi tetap profesional. betul, benar. Tetap profesional.